Halo sobat ada jejak misteri, apakah kamu pernah mendengar tentang Zulkarnain, seorang raja agung yang membangun tembok besi raksasa untuk mengurung makhluk mengerikan bernama Ya'juj dan Ma'juj? Apakah kisah ini hanya mitos atau fakta sejarah yang terkubur waktu? Dalam pandangan Islam, kisah ini bukan sekedar dongeng, ini adalah bagian dari wahyu ilahi yang tercatat dalam Al-Quran dan diyakini akan berperan dalam tanda-tanda besar menjelang kiamat. Mari kita bahas siapa sebenarnya Zulkarnain, apa yang disembunyikan oleh tembok besi itu, dan kapan Ya'juj Ma'juj akan keluar. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Siapa itu Zulkarnain? Nama Zulkarnain disebut dalam surah Al-Kahfi ayat 83 hingga 98. Allah menyebutnya sebagai seorang hamba pilihan yang diberi kekuasaan besar dan mampu menjelajah ke seluruh penjuru bumi, dari barat, timur, hingga daerah antara dua gunung. Zulkarnain bukanlah raja biasa. Ia bukan penguasa zalim, tapi raja yang adil, bijaksana, dan taat kepada Allah. Siapa identitasnya sebenarnya? Para ulama dan sejarawan berbeda pendapat. Beberapa menyebutnya sebagai Iskandar Agung atau Alexander the Great, tapi ini ditolak banyak ulama karena Alexander dikenal sebagai penyembah berhala, bukan hamba Allah. Pendapat lain menyebut Zulkarnain adalah Kairus Agung, raja Persia kuno yang dikenal toleran dan religius. Bahkan, beberapa arkeolog modern menemukan prasasti-prasasti yang mirip dengan deskripsi Zulkarnain dalam Quran. Namun, identitas pastinya masih menjadi rahasia besar karena Quran tidak menyebutkan nama aslinya. Yang pasti, dia adalah pemimpin besar yang hidup sebelum Nabi Muhammad dan kisahnya menjadi pelajaran besar bagi umat manusia. Perjalanan misi Zulkarnain. Zulkarnain disebut dalam Quran sebagai seseorang yang telah menjelajahi arah barat dan timur bumi. Ia menerbangkan keadilan dan kebenaran dimanapun ia berada. Hingga akhirnya, dalam perjalanannya ke daerah di antara dua gunung, ia menemukan kaum yang hampir tak bisa berbicara dengan jelas. Mereka adalah bangsa yang hidup dalam ketakutan. Ketakutan akan makhluk yang sangat mengerikan, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Kaum itu memohon kepada Zulkarnain, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj membuat kerusakan besar di bumi. Maukah kamu membuat dinding penghalang bagi kami agar mereka tidak bisa keluar? Kami akan membayar imbalan untuk itu." Namun, Zulkarnain menolak bayaran. Ia berkata bahwa Allah telah memberikan kekuatan dan ia akan membangun benteng itu sebagai bentuk ketaatan, bukan untuk kekayaan. Tembok besi penahan Ya'juj Ma'juj. Dengan bantuan kaum tersebut, Zulkarnain membangun sebuah tembok raksasa dari besi dan tembaga cair di antara dua gunung. Dalam surah Al-Kahfi ayat 96, Allah berfirman, "Bawalah kepadaku potongan-potongan besi, hingga ketika besi itu telah menutupi dua gunung itu." Zulkarnain berkata, "Tiuplah api itu." Ketika besi itu sudah memerah, ia berkata, "Bawalah tembaga cair untuk dituang ke atasnya." Tembok itu begitu kuat hingga Ya'juj dan Ma'juj tak mampu memanjatnya dan tak bisa menembusnya. Namun, Zulkarnain menegaskan ini bukan bangunan abadi. Suatu saat nanti, janji Allah akan tiba dan tembok itu akan runtuh, membiarkan Ya'juj Ma'juj keluar kembali ke dunia. Pertanyaannya, di mana tembok itu sekarang?
di mana lokasi tembok Zulkarnain. Para peneliti dan sejarawan telah mencoba menebak lokasi tembok misterius ini. Beberapa teori menyebut pegunungan Kaukasus antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Ada tempat bernama Gerbang Besi Iron Gate di sana. The Real Gorge, sebuah celah sempit yang cocok dengan deskripsi antara dua gunung. Bahkan ada yang mengaitkan dengan tembok besar Cina. Tapi ini lemah karena tembok Cina tidak dibangun dari besi dan tembaga. Namun tak ada satupun bukti arkeologis yang bisa memastikan secara pasti di mana tembok itu berada. Mungkin terkubur, mungkin tersembunyi di tempat yang tak terjangkau, atau Allah memang menjaganya dari pandangan manusia hingga waktu yang ditentukan tiba. Siapa Ya'juj dan Ma'juj itu? Ya'juj dan Ma'juj bukan sekedar bangsa biasa. Mereka disebut dalam Al-Quran dan hadis sebagai makhluk perusak yang akan keluar menjelang kiamat dan menyebarkan kerusakan dan kehancuran di muka bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya'juj dan Ma'juj menggali tembok setiap hari, dan ketika hampir menembusnya, pemimpin mereka berkata, besok kita akan melanjutkan. Tapi mereka lupa mengatakan insya Allah, maka esoknya tembok itu kembali seperti semula. Hadis riwayat Tirmidzi. Hingga pada suatu hari, Allah izinkan mereka berkata insya Allah, dan tembok itu pun runtuh. Mereka akan menyerbu bumi dari segala penjuru, minum air sungai hingga kering, membunuh dan merusak, dan tak ada satupun manusia yang bisa mengalahkan mereka. Kapan Ya'juj Ma'juj keluar? Dalam hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa keluarnya Ya'juj Ma'juj adalah salah satu tanda besar kiamat yang akan terjadi setelah turunnya Nabi Isa Alaihi Wasallam. Nabi Isa akan membunuh Dajjal, lalu Allah mewahyukan padanya, sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku Ya'juj dan Ma'juj yang tidak seorang pun mampu melawan mereka. Maka Nabi Isa dan para pengikutnya akan berlindung di gunung-gunung. Setelah Ya'juj Ma'juj menghancurkan apa yang mereka lewati, Allah akan membinasakan mereka dengan penyakit misterius dan bangkai mereka memenuhi bumi. Kemudian Allah turunkan hujan lebat untuk membersihkan bumi, dan barulah masa damai kembali datang. Kisah Zulkarnain bukan sekedar legenda. Ini adalah peringatan bahwa sekuat apapun peradaban manusia, akan ada masa di mana kekuatan itu diuji. Allah menunjukkan bahwa keadilan, iman, dan ilmu adalah kunci kepemimpinan sejati, seperti yang ditunjukkan oleh Zulkarnain. Tembok itu mungkin tersembunyi, tapi kebenaran firman Allah tidak akan pernah lenyap. Dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj adalah peringatan bahwa dunia ini punya akhir, dan hanya mereka yang berimanlah yang akan selamat. Zulkarnain telah lama pergi, tembok itu masih tersembunyi, tapi tanda-tanda kiamat satu demi satu mulai tampak di hadapan kita. Apakah kamu siap menghadapi hari itu? Atau kamu masih sibuk dengan dunia yang fana ini? Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Tulis di kolom komentar menurut kamu di mana tembok Zulkarnain sebenarnya berada, dan apakah kita hidup di zaman mendekati keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Sampai jumpa di video berikutnya sob, see you next time.